Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, di mana kita sampai pada bulan Ramadan ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan perjuangan, yang telah memberikan pengorbanannya demi untuk kita semua, sehingga kita sampai hari ini bisa merasakan manisnya iman serta indahnya Islam di dalam kehidupan kita. Para anak-anakku yang berbahagia, karena kita hari ini momennya adalah momen Ramadan, maka tidak ada salahnya kalau kita sekarang ini membahas tentang pentingnya atau kemuliaan puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu Ta'ala itu telah mewajibkan kita agar kita berpuasa di bulan Ramadan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana kewajiban puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang dia menjumpai bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa di bulan itu. Insya Allah kalian semua berpuasa. Dan saya wanti-wanti, jangan sampai di antara kalian ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini, kecuali dia dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan bepergian. Ini dapat uzur. Sekarang kita akan merenungi bersama keutamaan puasa di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah semata, pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah. Jadi keutamaan puasa di bulan Ramadan yang pertama adalah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Maksudnya ini dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan ini, maka insya Allah
kita akan dihapuskan dosa-dosanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan puasa Ramadan itu adalah pahala puasa. Jadi kalau orang itu mengerjakan kebaikan, itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Kullu amal ibnu Adam yudha'af. Setiap amal ibnu Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipatnya. Akan tetapi kata Allah, illa sauma fa innahu li, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu pahalanya hanya aku yang memberikan. Jadi saking besarnya pahala puasa itu, maka orang-orang yang berpuasa itu nanti akan langsung diberi oleh Allah pahalanya. Kalau amalan-amalan yang lain bisa dikalkulasi. Kalau amalan-amalan yang lainnya bisa dihitung, dilipat gandakan. 10, 100 sampai 700 kali lipatnya, bahkan lebih. Akan tetapi puasa saking banyaknya Allah tidak memberikan catatan itu. Nanti Allah langsung yang kasih. Makanya nanti anak-anakku semua, kalau kalian bertemu dengan Allah, itu nanti akan gembira. Kenapa? Karena kalian membawa pahala puasa. Dengan puasa kalian akan diberi oleh Allah. Kalian akan kaget dengan pahala yang tidak ditampakkan kecuali ketika kalian bertemu dengan Allah. Oleh karena itu, maka momen Ramadan ini jangan pernah kita sia-siakan. Kita harus berpuasa, dan wajib bagi kita yang sudah mampu untuk berpuasa, sejak mulai balik itu berpuasa tanpa adanya udzur. Kemudian yang ketiga, puasa itu akan membuat kita dijauhkan dari neraka. Jadi orang yang senang berpuasa oleh Allah itu akan dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Barang siapa di antara hamba yang dia puasa di jalan Allah, kata Rasulullah, maka dia akan dijauhkan dengan puasanya di hari itu anin nari, dari neraka, sab'ina kharifan, sejauh 70 musim. Sungguh luar biasa anak-anakku semua, bahwa puasa-puasa kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, itu setiap harinya itu mampu menjauhkan kita dari neraka. Di mana dalam hadis ini diberikan penjelasan 70 musim. Arba'ina kharifan, sab'ina kharifan, 70 musim. Jadi musim sampai 70 jumlahnya. Itu satu hari. Lantas bagaimana seandainya kalau puasa kita itu 30 hari? Lantas bagaimana kalau kita tambah dengan puasa sunnah? Lantas bagaimana kalau kita hidup umurnya 60 tahun? Bisa kita hitung puasa kita setiap Ramadan yang wajib itu. Dan itu akan menjauhkan kita dari neraka. Jadi ini diantara keutamaan puasa di bulan suci Ramadan, yang mana keutamaan ini tentu saja tidak boleh kita sia-siakan. Kemudian yang terakhir,
setelah kita dijauhkan dari neraka, setelah kita dihapuskan dosa-dosa kita, setelah kita diampuni dosa-dosa yang telah lalu itu, maka yang terakhir adalah dengan puasa ini, maka insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Jadi Allah nanti akan memanggil orang-orang yang suka berpuasa, yang sewaktu di dunia dia berpuasa, dipanggil oleh Allah lewat pintu Ar-Rayyan, lewat pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Jadi inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu surga yang disebut dengan Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna, di mana yang masuk di dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan ini hanya orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun. Tidak ada seorang pun selain orang yang ahli berpuasa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan ini. Maka ketika diserukan mana orang-orang yang berpuasa, maka orang-orang yang berpuasa masuk semua melalui pintu Ar-Rayyan ini. Kemudian sesudah masuk ditutuplah pintu tersebut dan tidak ada yang boleh masuk selain mereka. Jadi inilah diantara keutamaan puasa di bulan Ramadan yang patut untuk kita ketahui. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bisa membuat semangat kalian semua untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Barangkali hanya ini yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.